Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan guru tertentu. Daerah khusus tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hedi Yunus dengan nomor induk peserta didik 2500103923097001. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu daerah khusus tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 24 November tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran di SMP IT Insan Mulia, kelas 7 dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan materi tentang kalor dan perpindahannya. Video ini saya buat sebagai pemenuhan syarat pelaksanaan uji kinerja UKIN PPG. Selamat menyaksikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa. Silakan ketua kelas siapkan. Semua siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah anak-anak, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ardapa Supiandi, Nur Hafiza, Nasril. Ya, baiklah, alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Anak-anak, hari ini semuanya siap untuk belajar? siap. Ya. Semuanya tepuk semangat. 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 Dan anak-anak Bapak, jika kalian kalau ingin menjadi orang sukses, maka kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, dan jangan lupa berdoa, ya. Nah, semoga anak-anak Bapak semua ke depannya menjadi orang yang sukses. Ya. Baik anak-anak, siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Saya Pak, Ya, suhu dan pemuaian. suhu dan pemuaian. Ya, bagus. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan materi kita tentang Kalau ya, tentang kalor ya. Nah, Bapak di sini mempunyai pertanyaan. Mengapa air kolam di pagi hari terasa dingin dan mengapa di siang hari terasa panas? Pak, Ya, Karena pagi matahari belum lama muncul, jadi air kolam belum banyak menerima panas. Sedangkan siang hari matahari sudah lama muncul, jadi air kolam banyak menyerap panas, Pak. panas ya, itu salah satu energi Kalau kalor. Nah, yang kedua,
Kenapa tangan kita digesekkan seperti ini akan terasa panas? Kalau terjadinya gesekan. Gesekan, ya itu juga salah satu contoh energi kalor ya. Nah, baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalor dengan benar. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara perpindahan kalor, induksi, konveksi, radiasi. Terus peserta didik dapat menganalisis masalah nyata yang berkaitan dengan kalor. Ya, udah paham semuanya anak-anak? Ya, nah baiklah di sini Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan diperhatikan. Sampai ini sedang menyangkut masa kaumnya di dapur. Kemudian koki meletakkan bengkel berisi air atau kopi kompor. Air sudah mulai mendidih ditandai dengan mencuri turun mendidih air. Ketika akan mengangkat kompor, koki lupa menggunakan sarung tangannya sehingga tangannya terasa panas. Nah, dari video tersebut timbullah sebuah pertanyaan. Apa saja peristiwa perpindahan kalor yang terjadi? Saya Pak, Ya, uap air panas keluar dan Ya. memberi panas ke tangan koki. Dan koki juga tidak menggunakan sarung tangan. Nah, Jadi ya. tangannya panas Pak. oh, itu dengan adanya perpindahan kalor ya. Ya. Baiklah anak-anak, silahkan duduk dengan kelompok yang sudah ditentukan minggu lalu. Silakan. Dah. Nah, baiklah. Bapak akan memberikan LKPD. Setiap kelompok harus mengerjakan LKPD, ya. Coba perhatikan semuanya. Di situ petunjuk cara pengerjaannya, ya. 1, bacalah setiap kasus dengan teliti. Yang kedua, jawablah pertanyaan yang tersedia dengan bahasa kalian, ya. Yang ketiga, gunakan penalaran sederhana berdasarkan materi kalor, ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan waktu 10 menit, ya. Apakah cukup dengan waktu 10 menit? Nah, kalau begitu silakan dikerjakan ya. Satu. Dibantu ya, kawannya ya, sama-sama kerja ya. Ya. Apa yang keras bisa berubah Ada kesulitan dalam mengerjakan soal? Ya, kalau ada kesulitan, tanya Bapak ya. Ya, Pak. Nanti Bapak bisa bantu. Dari kira-kiraan. Mana kelompok 1? Pak. Ini sudah jawabannya, Pak. Ya. Soalnya bisa dipahami. Bisa. Nah, ini soalnya mengapa suhu air yang dibiarkan di meja bisa turun dan menjadi hangat, ya? Ya, Pak. Nah, kalian diskusilah kelompok lah, ya.
kalau Itu semua model. Pak, Ya. nanya yang nomor 2. Apa nomor 2? Nomor 2, sebutkan jenis perpindahan kalor yang terjadi dan jelaskan dengan bahasamu sendiri. Nah, ya, jadi apa yang kamu ketahui tentang perpindahan kalor dengan bahasa kita sendiri? Pindahan kalor kan? Ya. Pak, maksudnya apa ini Pak? Yang mana? Jelaskan mengapa SNT pegang ani bisa mencair. Jelaskan mengapa es yang dipegang Ani bisa mencair. Nah, ya, jadi misalnya contohnya es batu kita pegang. Mengapa dia bisa mencair? Karena adanya suhu. Nah, kelompok 1 udah. Sudah, Pak. Nih kelompok 2 gimana? Udah. Sedikit lagi. Udah. Ya, kita tunggu kelompok lain ya. Udah siap anak-anak? Ya Pak. Baiklah, kalau semuanya sudah siap, kita akan presentase ke depan setiap kelompok. Ya. Nah, baiklah. Sekarang kelompok 1 yang sudah siap, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kasus 1, air panas menjadi hangat. Citra menuang air panas ke dalam gelas dan membiarkannya di atas meja. Ketika ia memeriksanya, setelah beberapa menit, air sudah hangat. Citra bingung, kemana panas dari air ini pergi? Pertanyaan 1, mengapa suhu air yang dibiarkan di meja bisa turun dan menjadi hangat? Jawabannya, suhu air turun karena panas dari air berpindah ke udara di sekitarnya. Air panas akan melepaskan panas secara perlahan sampai suhunya sama dengan suhu ruangan, sehingga airnya menjadi hangat. Pertanyaan 2, jelaskan bagaimana udara di sekitar air berperan dalam proses pendinginan tersebut. Jawabannya, udara yang menyentuh permukaan air menyerap panas, lalu udara panas itu naik ke atas karena lebih ringan. Udara yang lebih ringan kemudian mengambil tempatnya. Proses naik turunnya udara disebut konveksi, dan hal itu membuat air lama-lama menjadi lebih dingin. Apa ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Coba ulang yang nomor 1 boleh? Boleh. Pertanyaan 1, mengapa suhu air yang dibiarkan di meja bisa turun dan menjadi hangat? Jawabannya, suhu air turun karena panas dari air berpindah ke udara di sekitarnya. Air panas akan melepaskan panas secara perlahan sampai suhunya sama dengan suhu ruangan sehingga airnya menjadi hangat. Apa sudah jelas? Jelas ya. Apa ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, bila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 semuanya. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ya, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan
Diskusi kami tentang kasus 2, sendok logam menjadi panas. Budi membuat teh panas dan memasukkan sendok logam ke dalamnya. Setelah beberapa menit, ia memegang bagian atas sendok yang merasa bagian tidak panas, padahal tidak terkena teh. Pertanyaan 1. Bagaimana bisa bagian atas sendok ikut panas meskipun tidak menyentuh teh panas secara langsung? Jawabannya, bagian atas sendok ikut panas karena panas dari teh merambat melalui logam sendok. Logam merupakan penghantar panas yang baik, sehingga panas dari bawah sendok terus naik ke bagian atas hingga semuanya terasa panas. 2. Sebutkan jenis perpindahan kalor yang terjadi dan jelaskan dengan bahasamu sendiri. Jawabannya, peristiwa ini adalah konduksi, yaitu perpindahan panas melalui benda padat. Karena sendok adalah benda padat dan panas bergerak melalui sendok dari bawah ke atas, maka ini contoh konduksi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kelompok lain. Ya. Bisakah kamu mengulang pertanyaan 1 dan jawabannya? Pertanyaan 1. Bagaimana bisa bagian atas sendok ikut panas meskipun tidak menyentuh teh panas secara langsung? Jawabannya, bagian atas sendok ikut panas karena panas dari teh merambat melalui logam sendok. Logam merupakan penghantar panas yang baik, sehingga panas dari bawah sendok terus naik ke bagian atas hingga semuanya terasa panas. Sudah jelas? Sudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada kelompok 2. Ayo semuanya berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Pelan-pelan ya bacanya ya. Ya, Pak. Biar bisa paham yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran kasus 3, es cepat mencair. Aini mengambil es batu dari freezer dan memegangnya di tangan. Tidak lama kemudian, es mulai mencair dan tangan Ani menjadi basah. Ani bertanya-tanya, kenapa ya es yang keras bisa berubah menjadi air yang karena aku pegang. Pertanyaan 1. Jelaskan mengapa es yang dipegang Aini bisa mencair. Jawabannya, es yang dipegang Ani mencair karena tangan Ani lebih hangat daripada es. Panas dari tangan mengalir ke es membuat suhu es naik. Karena mendapatkan cukup panas, es berubah wujud menjadi air. Jadi es mencair karena menerima kalor dari tangan Ani. 2. Kemana arah perpindahan kalor dari peristiwa ini? Jawabannya, kalor berpindah dari tangan Ani ke es. Tangan lebih panas sedangkan es lebih dingin. Jadi panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 atau 2? Ya. Coba ulang yang nomor 2. Nomor 2. Kedua, kemana arah berpindah kalor dan peristiwa ini? Jawabannya, kalor berpindah dari tangan Ani ke es. Tangan Ani panas sedangkan es lebih dingin. Jadi panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nah, lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 sudah membacakan hasil persentase kalian. Jadi, kalor adalah energi panas yang berpindah dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, semakin besar suhu suatu benda, semakin banyak energi panas yang dimilikinya. Kalau dapat menyebabkan beberapa perubahan pada benda seperti perubahan suhu, contohnya
air yang dipanaskan menjadi lebih hangat. Nah, terus perubahan wujud. Contohnya es menyerap kalor lalu berubah menjadi cair. Nah, kesimpulannya ya, apa yang bisa? Nah, ya, silakan. Jadi kalau dapat menyebabkan beberapa perubahan pada benda seperti perubahan suhu, wujud, dan kolom. Ya. Jadi semuanya paham anak-anak? Nah, ya, paham semuanya ya tentang suhu dan kalor. Di sini Bapak akan memberikan soal evaluasi. Ya. Bapak bagi soalnya ya. Ya, Pak. Nah, Bapak akan memberi waktu mengisi soalnya 5 menit. Mulai dari sekarang, ayo. Sudah semua anak-anak? Sudah. Nah, kalau semuanya sudah siap, kita akan mengoreksi sama-sama ya. Ya. Baiklah, Bapak akan membacakan soalnya dan kalian yang akan menjawab ya. Ya, baiklah. 1. Es yang dikeluarkan dari freezer akan mencair ketika dipegang karena... Oh, jadi itu jawabannya B. Ya, betul. Yang kedua, panas dari kompor berpindah ke panci melalui proses konveksi. Berarti jawabannya A. Betul. Yang ketiga, air panas dalam gelas lama-lama menjadi hangat karena udara. Jadi jawabannya A. Betul. Bagus. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, dikumpulkan. Baiklah anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Minggu depan kita akan membahas tentang gejala alam dan pengukuran ya. Nah, jadi itulah yang akan kita bahas minggu yang akan datang. Baiklah anak-anak, kita tutup dulu sampai di sini. Semoga anak-anak Bapak semuanya bisa paham dan dimengerti apa yang kita pelajari hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat. Ya, baiklah anak-anak, silakan kita berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.